Halo teman-teman, balik lagi di Alur Cerita Film. Kali ini Mimin bawain kalian salah satu film yang lagi hits banget di sosial media, terutama di TikTok. So, Mimin rangkum semua episodenya ini dari 1 sampai 9. Jadi Mimin gak bikin part-part ya. Jadi langsung aja Mimin rangkum filmnya di Alur Cerita Film kali ini. Dan judul film ini adalah Squid Game. Film yang mengisahkan beberapa orang yang terlilit hutang yang sangat besar. Lalu mereka itu terjebak dalam sebuah game mematikan yang harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar. So, buat kalian yang penasaran, kita langsung aja ke alur cerita film. Cerita dimulai dari seorang pria yang bernama Gi-hun. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Gi-hun diberikan beberapa uang oleh ibunya untuk membelikan cucunya hadiah ulang tahun. Perlu kita ketahui, si Gi-hun ini tuh udah cerai ya guys sama istrinya, dan anaknya dia tuh tinggal sama mantan istrinya. Dirasa uang yang diberikan ibunya tak cukup, Gi-hun pun bertekad mengambil ATM milik ibunya. Sayangnya ia tak bisa mengambil uang tersebut karena tak mengetahui PIN ATM milik ibunya. Singkatnya, ia pun berhasil mengambil uang ATM milik ibunya. Namun di tengah-tengah bahagianya, ia didatangi segerombol rentenir yang menagih hutangnya. Saat Gi-hun dikejar, tanpa sengaja ia menabrak seorang perempuan. Karena hal itu jugalah ia akhirnya tertangkap oleh rentenir tadi. Saat Gi-hun akan membayar hutangnya, tak disangka ternyata uangnya telah hilang, dan ia menyadari bahwa uangnya telah dicuri oleh gadis yang ia tabrak tadi. Dengan terpaksa, Gi-hun pun mencap surat kontrak penyerahan organ pada rentenir tersebut dengan menggunakan sidik jarinya yang sudah berdarah. Dengan sisa uangnya, Gi-hun pun bermain capit agar hadiahnya bisa ia berikan pada anaknya. Tetapi Gi-hun selalu gagal. Singkatnya, ia pun berhasil mendapatkan kotak misteri karena dibantu seorang anak kecil. Lalu Gi-hun pun memberikan hadiah tersebut pada anaknya. Saat kotak itu dibuka, ternyata hadiahnya adalah sebuah pistol mainan api. Gi-hun pun berjanji akan membelikan hadiah yang bagus pada anaknya. Singkat cerita, saat Gi-hun hendak pulang, ia tertinggal kereta, dan seseorang mendekati Gi-hun, lalu mengajak Gi-hun bermain dakji dengan imbalan 100.000 won jika Gi-hun menang. Melihat di situ ada cuan, Gi-hun pun memulai game pertamanya. Tetapi ia gagal dan mendapatkan tamparan jika ia gagal. Gi-hun terus mencoba dan selalu mendapatkan tamparan, hingga akhirnya ia pun menang. Lalu pria tersebut memberikan sebuah nomor telepon untuk Gi-hun. Sesampainya di rumah saat sedang makan, ibunya berbicara bahwa anaknya Gi-hun akan pindah ke Amerika dan Gi-hun harus mendapatkan hak asuh anaknya. Gi-hun teringat kembali nomor tersebut dan dengan terpaksa ia pun menelpon nomor tadi. Gi-hun pun dijemput sebuah mobil dan dibawa. Gi-hun terbangun dan menyapa si kakek yang menjadi peserta nomor 1 dan ia yang menjadi peserta terakhir. Singkat cerita, mereka pun dibawa ke sebuah ruangan mirip seperti Lego. Kemudian mereka berada di sebuah lapangan. Gi-hun menyapa Cha Sung-woo yang ternyata teman lamanya Gi-hun. Permainan pun dimulai, semua peserta berkumpul. Dan terlihat di sini ada seseorang yang disebut frontman menyaksikan semua itu di balik layar. Permainan pertama dimulai, yaitu permainan lampu merah dan lampu hijau. Peserta boleh maju ke depan jika boneka tersebut berkata lampu hijau. Kemudian salah satu peserta maju, tetapi saat boneka tersebut menatapnya, ia malah bergerak dan terdeteksi oleh boneka tersebut. Peserta itu pun gugur. Kemudian peserta lainnya maju. Namun saat ia maju, ia kaget melihat peserta tadi mengeluarkan darah dan mati. Ia pun bergerak dan tentu dia tereliminasi dan tertembak. Sontak hal itu membuat peserta lainnya terkejut dan menyebabkan banyak dari mereka yang gugur karena terdeteksi bergerak. Dan saat Gi-hun akan bergerak, ia dimintai tolong oleh seseorang, tetapi Gi-hun mengabaikan hal itu. Dan saat semua peserta lolos menginjak garis finish termasuk si kakek nih, Gi-hun berlari sekencang mungkin dan hampir saja ia terjatuh seandainya Ali tidak memegangnya. Di detik terakhir, Gi-hun dan Ali pun akhirnya berhasil mencapai garis finish. Dan peserta yang kehabisan waktu otomatis ia gugur dan ditembak mati satu persatu.
Kini peserta hanya tersisa 200 orang yang selamat dari game pertama. Karena kejadian tadi membuat banyak peserta yang trauma dan memilih untuk mengundurkan diri dari game tersebut dengan melakukan voting suara. Tetapi panitia game tersebut memberitahu jumlah uang yang mereka dapatkan setelah menyelesaikan game pertama. Tentu hal itu membuat para peserta goyah. Namun pada akhirnya dengan selisih 1 pot mereka semua sepakat untuk menyudahi game itu. Dan para peserta pun dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing. Lalu keesokan harinya Gi-hun pun berinisiatif mendatangi polisi untuk melaporkan game tersebut dan memberikan nomor itu pada polisi. Tetapi saat polisi menelponnya hanya terdengar suara ibu-ibu rumah tangga. Hingga Gi-hun pun dicap gila. Lalu datang seorang polisi yang bernama Junho yang sepertinya juga tertarik dengan kartu nama tersebut. Ia pun meminta identitas Gi-hun pada polisi. Junho merasa mendapatkan sesuatu yang janggal dari nomor tersebut. Ia juga teringat bahwa kakaknya memiliki kartu yang sama dengan yang dimiliki Gi-hun. Kembali pada Gi-hun yang mencari ibunya dan menemukan ibunya telah berada di rumah sakit karena penyakit diabetes yang dialaminya. Dokter menyarankan agar ibunya segera dioperasi, tetapi ibunya malah pulang ke rumahnya karena tak ingin membebani Gi-hun dengan biaya pengobatannya. Gi-hun merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri hingga ia pun memberanikan diri untuk meminjam uang pada mantan istrinya. Awalnya ia diberikan uang, tetapi setelah suami mantan istrinya menghina dan melarang Gi-hun menemui anaknya, Gi-hun pun marah dan melemparkan uang tersebut. Gi-hun pun teringat kembali perkataan panitia game tersebut yang mengatakan dunia luar lebih mengerikan dibanding yang ada di dalam game. Lalu karena keadaan, Gi-hun pun kembali mengikuti game tersebut dan seperti biasa ia dijemput kembali oleh mobil tersebut. Junho yang mengetahui hal itu, ia pun menyusup ke dalam mobil untuk mencari kakaknya yang sudah lama hilang dan ia pun menyamar menjadi panitia game. Pada malam harinya, Sae-byok dibantu Meriang menyusup lewat ventilasi. Ia melihat para panitia staf yang sedang membuat gulali dengan porsi yang sangat besar. Pada pagi harinya, para peserta kembali berkumpul untuk bermain game kedua. Sebelum bermain game dimulai, Sang-woo bertanya pada Sae-byok apa yang ia lihat semalam. Lalu Sae-byok hanya menjawab bahwa ia hanya mencium aroma gulali. Lalu Sang-woo teringat pada masa kecilnya yang pernah memakan gulali. Para peserta pun diharuskan memilih gambar gulali dan harus mencetak gulali membentuk persis sesuai gambarnya. Dan Sang-woo yang sengaja memilih gulali yang berbentuk sangat mudah, yaitu segitiga. Dan Gi-hun yang memilih bentuk payung. Peserta hanya diberikan waktu 10 menit saja. Jika gagal, maka mereka akan langsung gugur dari game tersebut. Hal itu membuat para peserta sangat panik dan ketakutan. Satu persatu mereka ditembak karena gagal dalam game tersebut. Terlihat Meriang yang memanfaatkan korek apinya untuk membentuk pola dalam gulali. Dan satu persatu peserta pun mulai berhasil menyelesaikan gulalinya. Bertepatan dengan itu, Junho mulai dicurigai oleh panitia staf lainnya karena ia tidak mengetahui tugasnya sendiri. Tepat saat di menit terakhir, Gi-hun akhirnya berhasil menyelesaikan game tersebut. Berkat ide cemerlangnya, ia menjilati gulali tersebut agar meleleh, yang kemudian diikuti oleh peserta lainnya. Di sini terlihat para peserta yang telah berhasil menyelesaikan tantangan gulali sebelumnya. Lalu mereka diberikan makanan oleh para staf. Tetapi Meriong dan kawan-kawannya malah berbuat curang dengan mengantri untuk mendapatkan makanan lagi. Tak disangka beberapa peserta lain yang tak mendapatkan makanan mengamuk pada Dosu dan Meriong. Namun naasnya peserta tersebut malah dihajar oleh Dosu hingga meninggal. Semua peserta sangat terkejut dan berusaha menghentikan hal tersebut dengan melapor pada panitia, tetapi semua panitia diam dan tak merespon hal itu. Dan malah menampilkan jumlah peserta yang gugur, maka uang pun bertambah. Hal itu membuat Dosu dan kawan-kawannya menyerang orang lain. Hal itu membuat para peserta terbagi menjadi beberapa kubu dan saling mempertahankan antar anggota. Di malam harinya, terlihat beberapa peserta dengan beberapa panitia staf melakukan kejahatan yang tidak diketahui penyelenggara. Panitia tersebut hendak memperjualbelikan organ peserta yang telah mati, dan peserta yang membantu tadi akan diberi bocoran informasi game selanjutnya. Pada saat itu, semua lampu sengaja dimatikan oleh para panitia, tetapi hal itu digunakan oleh Dosu dan kawan-kawannya untuk membunuh para peserta lainnya.
Hingga malam itu pun menjadi malam yang mengerikan, di mana banyaknya peserta yang terbunuh. Saat Gi-hun, Seung-woo, dan Ali hendak menyelamatkan kakek Il-nam, ia tak menemukannya. Ternyata kakek Il-nam sudah menyelamatkan diri dengan berada di atas kasur yang paling tinggi, dan menyuruh para peserta saling berhenti, saling membunuh satu sama lain. Saat itulah para panitia datang mengamankan. Terlihat banyak mayat berserakan, yang kemudian mereka dibawa. Singkat cerita, mereka pun berkumpul dan para staf mengumumkan untuk membuat kelompok 10 orang pada game selanjutnya. Tim Gi-hun yang tidak tahu game apa yang akan dimainkan selanjutnya memilih secara acak orang terdekatnya. Bahkan tim Gi-hun memiliki 3 orang wanita, tentu ditambah dengan si kakek Il-nam. Game tersebut adalah game tarik tambang yang tidak biasa karena mereka akan bertanding di atas ketinggian. Jika mereka gagal, maka mereka akan terjun bebas dari ketinggian tersebut. Hingga tiba saat tim Gi-hun bertanding dengan lawan yang jauh lebih kuat dari mereka. Di tengah-tengah keputusasaannya tim Gi-hun, kakek Il-nam terus menyemangati timnya dan memberikan sebuah trik agar mereka menang. Pada awalnya trik kakek Il-nam ini berhasil ia gunakan, tetapi lawan mereka sangatlah kuat. Sampai pada detik terakhir, Seung-woo memerintahkan anggotanya untuk maju 3 langkah. Hal tersebut ia lakukan agar lawan kehilangan beban dan terjatuh. Hal itu akhirnya berhasil membuat lawan terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Hingga akhirnya mereka pun kalah dan terjatuh dari ketinggian. Di akhir game, dari 80 peserta, kini hanya tersisa 40 peserta saja. Di malam hari, Junho dan seorang panitia ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli organ. Sayangnya, panitia yang bersama Junho mencurigai Junho. Lalu demi melindungi dirinya, Junho membunuh panitia tadi dan menyusup ke ruangan penyelenggara. Di sisi lain, para penyelenggara dan panitia lain melihat mayat yang ditembak oleh Junho tadi dan menyadari ada orang yang diam-diam menyusup dan menyamar. Ia pun mengerahkan semua panitia untuk mencarinya. Di sisi lain, Junho yang berada di ruang penyelenggara berhasil menemukan nama kakaknya yang tertera sebagai pemenang game tersebut di tahun 99. Permainan selanjutnya pun dimulai. Semua peserta diminta berpasangan dan masing-masing peserta diberi sekantong kelereng. Dan peserta diberikan waktu 20 menit untuk mengumpulkan 20 kelereng, maka ia akan menang. Tanpa disangka, mereka pun harus bersaing dengan lawan pasangan mereka sendiri. Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Il-nam berusaha menyadarkan kakek Il-nam dari halusinasi kakek Il-nam. Hal tersebut membuat Gi-hun sangat panik dan membentak kakek Il-nam. Hingga akhirnya kakek tersebut mau bermain tebak-tebakan dengan Gi-hun. Tanpa disangka, berulang kali kakek Il-nam menang, yang membuat Gi-hun panik. Di sisi lain, Seung-woo yang berpasangan dengan Ali, tanpa diduga Ali selalu menang dari Seung-woo. Dan Ali yang merasa tidak enak pada Seung-woo. Seung-woo yang kalah memutuskan untuk menipu Ali. Ia mengambil semua kelereng milik Ali dan menukar kelereng Ali dengan batu. Tentu Ali pun gugur dan ditembak. Dan Seung-woo lolos dari game itu. Di lain sisi ada Sae-byok yang berpasangan dengan Ji-young, memilih menghabiskan waktu untuk bercerita kehidupannya masing-masing. Disitulah Sae-byok menyadari bahwa Ji-young lebih pantas menang daripada dirinya. Lalu Sae-byok yang sengaja mengalah dari Ji-young. Di sisi lain ada Gi-hun dan kakek Il-nam. Saat itu Gi-hun hanya memiliki 1 kelereng dan saat terakhir Gi-hun salah menebak. Tetapi si kakek berpura-pura lupa. Hal itu dimanfaatkan Gi-hun untuk membohongi si kakek. Hingga Gi-hun selalu menang dan si kakek hanya tersisa 1 kelereng saja. Kemudian kakek tersebut meminta Gi-hun untuk berganti game. Tetapi jika menang, maka Gi-hun harus memberikan seluruh kelerengnya. Kakek Il-nam juga memberitahu Gi-hun bahwa selama permainan itu Gi-hun terus membohonginya. Namun hal itu sengaja ia lakukan. Tak disangka kakek Il-nam memberikan 1 kelereng miliknya pada Gi-hun karena sudah merawatnya selama game tersebut dan mengatakan ia sangat bahagia bertemu Gi-hun. Tepat setelah itu kakek Il-nam pun ditembak. Keesokan harinya, para tamu VIP pun datang dan disambut frontman. Para investor atau tamu VIP tersebut pun sama seperti frontman, memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Di sisi lain, Junho pun menyamar menjadi pelayan tamu VIP. Tak lupa ia pun merekam hal tersebut.
Permainan kelima pun kembali dimulai. Para peserta disuruh memilih rompi yang dipakai manekin, di mana pemilihan rompi ini yang menentukan hasil game berikutnya. Semua peserta buru-buru mengambil rompinya, hingga tersisa hanya Gi-hun yang menyisakan nomor 1 dan nomor 16. Awalnya Gi-hun memilih nomor 1, tetapi peserta lain memohonnya. Kemudian Gi-hun pun mengalah dan mengambil nomor 16. Setelah pemilihan nomor, semua peserta dibawa ke ruangan dan terlihat jembatan kaca. Setiap pemain harus melewati jembatan kaca tersebut sesuai dengan urutan mereka. Dan jembatan kaca tersebut terbuat dari kaca yang berbeda-beda. Jika saja salah melangkah, maka mereka akan tewas. Satu persatu pemain memberanikan diri untuk melewati jembatan kaca itu. Namun banyak dari mereka yang gagal hingga berada di posisi depan, menghalangi peserta lainnya. Meryong yang kesal, ia lantas mendorong Doksu. Ia pun mengorbankan dirinya bersama Doksu. Kini hanya tersisa 4 orang saja. Dan di posisi terdepan ternyata seseorang yang pernah bekerja di pabrik kaca. Ia mengetahui jenis-jenis kaca yang kuat dan tidak. Dengan kemampuannya ia berhasil. Namun saat terakhir frontman sengaja mematikan lampu. Di sini Seungwoo dengan tega mendorong orang yang berada di depannya yang tak lain adalah pekerja kaca tadi. Tepat di detik terakhir, Seungwoo dan Gi-hun berhasil, dan kaca-kaca itu pun terbang lalu pecah. Di sisi lain, para tamu VIP tertarik dengan Junho dan membawa Junho ke tempat lain. Junho yang kesal direndahkan, ia marah dan menembak tamu tersebut, lalu meminta tamu VIP memberikan sejumlah informasi. Setelah mendapatkan cukup bukti, Junho pun pergi dari arena game, dan frontman yang mengetahui hal itu menyuruh mencarinya. Saat Junho hendak menelpon polisi dan hendak mengirimkan bukti-bukti lainnya, sayangnya ia tertangkap anak buah frontman. Tak disangka pria yang menjadi frontman adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho bertanya, mengapa kakaknya melakukan ini semua? Namun belum sempat dijawab, Junho ditembak oleh kakaknya sendiri. Di sisi lain, Gi-hun, Seungwoo, dan Jiyoung dihidangkan makanan lezat yang sangat banyak. Setelah makan malam itu selesai, masing-masing dari mereka diberikan pisau. Jiyoung yang kesal dengan Seungwoo mendekati Gi-hun untuk bekerja sama. Ia juga meminta Gi-hun jika ia gagal, Gi-hun harus merawat adiknya yang berada di panti asuhan. Setelah mengatakan hal itu, Gi-hun menyadari Jiyoung yang mengeluarkan darah di perutnya. Gi-hun berinisiatif meminta bantuan, tapi saat ia kembali, Jiyoung telah mati dibunuh oleh Seungwoo. Keesokan harinya, Gi-hun dan Seungwoo dibawa oleh panitia untuk memainkan game terakhir yang disebut dengan Squid Game, di mana itu adalah game yang pernah mereka mainkan di masa kecil. Di sini Gi-hun menjadi penyerang dan Seungwoo yang harus menjadi penjaga. Di balik layar, para tamu VIP menonton hal tersebut, dan ternyata Seungwoo yang membawa pisau menyerang Gi-hun terlebih dahulu. Mereka pun saling menyerang. Berulang kali Gi-hun ditikam oleh Seungwoo, namun Gi-hun selalu bangkit. Usahanya tak sia-sia. Gi-hun berhasil membalikkan keadaan. Saat Gi-hun hendak menikam Seungwoo, ia tak tega dengan Seungwoo. Lalu Gi-hun pun berjalan ke garis finish. Namun tak terduga, Gi-hun malah memilih untuk menyudahi game tersebut. Ia pun tak meminta uang hadiahnya dan meminta untuk menyelamatkan Seungwoo. Tetapi Seungwoo menolak hal itu dan malah menikam dirinya sendiri. Ia hanya menitipkan ibunya pada Gi-hun, dan Gi-hun pun dinyatakan menang. Lalu Gi-hun pun dikembalikan ke tempat asalnya dengan kartu kredit berisi 45,6 miliar won. Namun hal itu sama sekali tak membuatnya bahagia. Gi-hun justru terlihat sangat sedih dan frustasi, apalagi saat ia mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Setahun kemudian, saat Gi-hun sendirian, ia diberi bunga dan terdapat alamat yang harus ia kunjungi. Sesampainya di sana, Gi-hun pun sangat terkejut melihat kakek Il-nam yang masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Disinilah kita akan tahu bahwa kakek Il-nam lah penyelenggara sekaligus tuan rumah game tersebut. Ia juga berterima kasih pada Gi-hun karena sudah menjadi temannya bermain. Tepat setelah mengatakan semua hal itu, ia pun menghembuskan napasnya. Keesokan harinya, Gi-hun pun menjemput adik Jiyoung di panti asuhan dan menitipkan anak itu pada ibu Seungwoo. Ia juga memberikan 1 koper uang pada ibu Seungwoo. Film ini pun diakhiri Gi-hun yang akan menyusul putrinya ke Amerika. Namun saat di kereta, ia kembali melihat orang bermain dakji. Lalu Gi-hun pun merebut nomor telepon tersebut dan menelepon frontman.
dan ia mengatakan bahwa akan membalas semuanya. Dan film pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita dari film Squid Game. Film ini menyampaikan bahwa uang tak bisa membeli kebahagiaan. Kebahagiaan hanya akan kita dapatkan bersama orang yang kita cintai. Dan uang tidak bisa membeli waktu kita saat kita bersama orang yang kita cintai. Kadangkala kita terlalu sibuk mencari uang, hingga lupa bahwa usia orang tua kita semakin menua. Di mana saat masa tua itulah mereka membutuhkan kehadiran kita, bukan banyaknya uang atau pencapaian yang kita miliki. Dan semoga film ini bermanfaat dan menghibur kita semua. Sampai jumpa di lain video.